Dalam belajar, kamu akan mengajar. Dalam mengajar, kamu akan belajar. Begitulah coach dan coach yang saling menggali dan menginformasi untuk mendapatkan sebuah solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu, pada hari ini Bu Kiki kan nanti akan melakukan coaching bersama dengan Bu Nurul. Jadi kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bu Kiki persiapkan untuk coaching ini? Begini, tentunya dalam praktik coaching ini kita menggunakan satu metode dengan alur Tirta. Alur percakapan coaching model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Seperti itu Bu ya. Terus pada saat coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Tentunya dalam praktik coaching ini kita menggunakan satu metode dengan alur Tirta. Alur percakapan coaching metode Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Jadi sebetulnya alur Tirta ini adalah sebuah singkatan, yaitu yang pertama T, tujuan, yaitu coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu saya akan menggali dan memetakan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga adalah R, rencana atau aksi, yaitu mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan Bapak atau Ibu buat. Dan yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu saya nantinya akan meminta komitmen dari seorang coachee dari apa yang sudah disepakati dalam coaching. Dengan alur Tirta ini akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Benar sekali Ibu ya. Dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, terus kira-kira kompetensi coaching apa ini yang ingin Ibu Kiki kembangkan? Oke, begini ya Bapak ya. Di sini kan ada 3 kompetensi coaching. Yang pertama diantaranya adalah kehadiran penuh, yaitu saya akan hadir seutuhnya bagi coachee, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Dan yang kedua, mendengarkan aktif, yaitu saya akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara dalam percakapan coaching. Fokus dan berpusat pada komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Saya akan mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikiran termasuk penilaian terhadap coachee. Fokus pada apa yang dikatakan oleh coachee dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan-pertanyaan, saya nantinya diharapkan mengugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Mungkin itu kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam coaching yang akan saya lakukan. Nah, untuk lebih detailnya dari pemaparan Ibu tadi tentang
kompetensi coaching, yaitu kira-kira kompetensi yang mana nanti yang akan Ibu Kiki tekankan dalam proses nanti coaching antara Ibu Kiki dengan Ibu Nurul. Oke Bapak, untuk melakukan coaching kali ini mungkin saya akan lebih mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena untuk lebih menggali permasalahan yang ada atau yang dialami oleh seorang coachee. Yang pertama, saya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan coachee dari hasil mendengarkan aktif. Yang kedua, seperti menggunakan kata-kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, di mana, dalam bentuk pertanyaan terbuka. Yang ketiga, menghindari menggunakan kata-kata mengapa, karena bisa terasa ada judgment. Saya bisa menggantinya dengan kata mengapa, dengan apa sebabnya atau apa yang membuat bla 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 nantinya. Dan yang keempat, saya akan mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu, tidak memberondong coachee dengan pertanyaan yang langsung. Yang kelima, mengizinkan ada jeda atau keheningan setelah coachee selesai berbicara, tidak terburu-buru bertanya, juga mengizinkan ada keheningan saat coachee memproses pertanyaan, karena menurut saya itu sangatlah penting. Yang keenam, menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan coachee. Kira-kira Bu Kiki, indikator tercapainya dari tujuan yang Ibu Kiki kembangkan tadi itu seperti apa? Jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coachee pastinya ya, dengan cara bertanya yang berasal dari mendengarkan dan menggali permasalahan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama, terutama apa yang diharapkan oleh seorang coachee. Betul Bu Kiki. Oke Bu Kiki, semoga nantinya dalam proses coaching ini berjalan dengan lancar, dan silakan Bu Kiki untuk melanjutkan proses coachingnya nanti dengan Ibu Nurul. Semoga sukses Bu Kiki. Baik, terima kasih Bapak. Bu Kiki gimana sih SMP kepala sekolahnya mudah sih sekarang? Oh belum Pak, masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nurul. Hai Bapak. Cerah sekali ya sepertinya ya hari ini ya. Agak-agak cerah gimana gitu Bu. Jadi ada sesuatu, makanya saya telepon Ibu seperti itu. Gimana perjalanannya ke sini? Perjalanannya lancar. Alhamdulillah Bu, lancar ya. Lancar sekali. Lancar sekali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sepertinya ini saya sudah ada sudah tidak sabar. Perasaan tidak sabar untuk mendengarkan cerita-ceritanya Bu Nurul nih. Seperti apa? Dari pertemuan kita hari ini nih Bu Nurul yang singkat, kira-kira apa sih yang mau dibahas Bu Nurul? Penasaran, pengen denger banyak dari Bu Nurul nih. Kemarin kan sempet ya kita pernah ketemu kan tentang cerita yang itu yang review. Waktu saya masih panitia tuh kebingungan bagaimana cara guru untuk mengumpulkan soal, dan kemarin juga sempat ya saya sama panitia itu benar-benar menjalankan semua solusi yang pernah kita bincangkan kemarin. Namun ada lagi satu permasalahan dari panitia ya. Pihak panitia itu ya Bu ya, benar ya kemarin kami sudah melaksanakan semuanya, menelpon, menjumpai langsung, bahkan menjemput seperti itu. Nah semua guru-guru itu alhamdulillah ya mengumpulkan soal dengan tepat waktu. Kemarin hari Sabtu kemarin semua guru-guru alhamdulillah mengumpulkan soal lah. Namun pada saat kami ya panitia itu membuka file soal yang dikirimkan oleh ibu guru, wah ternyata banyak hal yang kami temukan. Yang pertama itu guru-guru itu mengirimkan sebuah link soal tanpa diedit, jadi link tersebut langsung menuju ke soal di Google, disalin ke Word seperti itu. Kemudian ada sebagian guru yang mengirim soal lewat PDF. Namun PDF itu nggak langsung, soalnya kan kita minta 50 soal USB ya. Namun guru-guru itu mengirim PDF 1 misalkan ya, matematika PDF 1 itu nomor 1 sampai nomor 20. Kemudian PDF 2 matematika nomor
30 sampai berapa. Intinya nggak nge-fix tuh Bu Kiki lah. Jadi ini menambah pekerjaan panitia. Sedangkan panitia itu meminta guru untuk meminta soal fixnya, bukan pisah-pisah, fix langsung biar kami pihak panitia langsung mengumpulkan soal langsung di Google Form itu langsung seperti itu Bu. Jadi tujuan saya itu kesini itu sebenarnya itu ada banyak sih, namun setelah kami ya pihak panitia itu mendatangi guru, kemudian bertanya dan meminta guru untuk mengumpulkan fitnya, namun guru itu bilang saya sudah mampunya seperti ini, nggak mampu kalau mengetikkan, jadi minta tolong panitia. Nah, sedangkan ya Bu ya, kami panitia itu sudah menyiapkan anggaran berupa biaya untuk upah lelah guru untuk membuat soal yang fix seperti itu. Namun pihak panitia itu bingung mau ngasih uangnya atau upahnya itu gimana, ya bagaimana itu nasibnya. Sedangkan ada yang fix, ada yang nggak fix. Misalkan pihak panitia itu sama ngasihnya, ya seperti itu. Jadi kami masih bingung antara apa mau disamakan apa enggak ya upahnya seperti itu. Ternyata masih ada kesulitan ya, panitia itu masa sulit gimana cara menentukannya ya. Oke, baik Bu Nurul. Cara memberikan upahnya, ya. Benar-benar. Kalau ada yang fix, kalau nggak ada yang fix, gimana? Apa mau disamakan? Berarti kan nanti kita intinya seperti tidak adil ya Bu ya. Oke. Sekarang nih menurut pendapat Bu Nurul, kira-kira seperti apa sih tujuan akhir yang ingin Bu Nurul dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini? Ya saya ya ingin guru-guru di belakang kami pihak panitia ataupun pihak sekolah itu merasa nyaman. Ini loh saya dapat begini dengan hasil kerjaan seperti ini. Ini loh saya dapat begini dengan hasil kerjaan yang seperti ini, seperti itu Bu Kiki. Namun kami masih khawatir gitu. Takutnya ada bincang-bincang nggak enak di belakang. Nanti kan panitia nanti yang disalahkan seperti itu ya Bu Kiki. Sekarang boleh nggak kalau Bu Nurul itu mencoba menggambarkan yang dikatakan berhasil dari pertemuan ini seperti apa sih Bu Nurul? Gambaran nyatanya seperti apa? Gambaran nyatanya yang ingin saya temui ya, tingkat keberhasilan itu Dari pertemuan ini semuanya merasa nyaman ya, panitia nyaman, juga nyaman menerima upahnya seperti itu. Merasa kenyamanan seperti itu ya, menemukan itu dan itu merupakan keberhasilan bagi kami sebagai panitia. Ada keadilan di situ ya Bu Nurul ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kesempatan apa sih yang Bu Nurul miliki untuk merealisasikan tujuan yang ingin Bu Nurul capai itu? Kalau masalah kesempatan sekarang kan masih ada ya, kesempatan itu adanya 2 hari ya. Mungkin ya pihak panitia itu akan berdiskusi mengenai upah lagi ya, bersama para panitia berdiskusi mengenai upah yang akan diberikan terhadap guru yang mengumpulkan soal fix dan guru yang mengumpulkan soal tidak fix. Kalau seperti itu Skemanya ya Bu Nurul ya. skemanya. Kalau kita mencoba mengukur dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Bu Nurul sekarang dalam mencapai tujuan akhir yang ingin Bu Nurul inginkan. Kalau sekarang itu 6 sudah Bu Kiki, kan ada kemajuan ya. Kemarin kan masih 5 sekarang sudah 6. Naik 1 tingkat. Lumayan lah. Lumayan ada perkembangan ya. Itu kan yang diharapkan kita bersama kan, ada perkembangan. Oke, baik. Ada Saya pengen lebih maksimal lagi. Oke, nanti bisa sampai 10 ya. Mungkin setelah 2-3 kali kita bisa melakukan sesi coaching seperti ini, nanti bisa bertambah ke 8, 9 atau 10. Ya, itu masuk kami Bu Kiki. Oke, kira-kira nih kemungkinan atau peluang apa yang bisa Bu Nurul ambil untuk mewujudkan tujuan yang telah Bu Nurul sampaikan tadi? Mungkin ya kalau peluangnya itu
antara guru yang mengumpulkan soal fik dengan guru yang mengumpulkan soal tidak fik itu dibedakan dulu mungkin ya, kita bedakan, kita pecah dulu, baru kita musyawarahkan seperti itu. Itu. Oke, kira-kira nih apa hambatan yang dapat menghalangi Bu Nurul dalam meraih tujuan yang tadi sudah Bu Nurul sampaikan? Nah, hambatannya takutnya seperti ini Bu Kiki. Nah, mereka kan sudah menerima upah. Kemudian kita membuka, kan kurang ya. Ya. Misalkan ini cuma ya belum punya aku sekian, punyamu berapa? Punya aku sekian. Kemudian kepala sekolah dengar, bayangkan gimana? Panitia itu Bu Kiki yang kena. Kami menghindari hambatan seperti itu, menghindari pembicaraan guru-guru yang menerima upah beda itu ya seperti itu. Dari konflik lah intinya ya Bu Nurul ya. Oke. Kira-kira nih kalau ada seperti itu, apa sih solusi yang akan Bu Nurul ambil? Kalau misalkan guru tetap ada di belakang, maksudnya komite apa seperti itu, kira-kira solusinya itu kepala sekolah mungkin ya, untuk kepala sekolah harus mengetahui terlebih dahulu tentang pembedaan upah mungkin ya begitu ya. Pihak panitia itu datang dulu ya ke kepala sekolah untuk berdiskusi tentang ini loh Pak, guru yang belum fit mengerjakan soal, ini kan nambah kerjaan ke panitia. Ini guru yang sudah fit, masa kan sama pemberiannya upah kan secara adil itu kan gak harus sama. Kami menjelaskan sedemikian rupa ke Bapak Kepala Sekolah sehingga Bapak Sekolah itu mengerti, dan kami pihak panitia itu langsung ya meminta beliau yang membuat surat edaran tentang perbedaan upah dan menandatangani. Kalau sudah kepala sekolah itu yang turun, kan guru-guru itu nggak mungkin berbicara di belakang, itu mungkin solusinya Akan lebih mudah ya Bu Nurul ya. mudah ya mungkin. Oke, dari solusi tadi yang Bu Nurul sebutkan, apa rencana Bu Nurul untuk mencapainya? Rencana kami sebagai panitia itu yang pertama, ketua panitia itu harus segera mungkin menghubungi kepala sekolah Bu Kiki. Jadi ini kan waktunya sudah mepet ya Bu Kiki, jadi ketua pelaksana USP itu sudah wajib segera mungkin menghubungi dan berdiskusi dengan Bapak kepala sekolah seperti itu. Oke, itu strategi yang akan dilakukan ya untuk Iya. mencapai tujuan tersebut ya. Sekarang bagaimana sih dengan jangka waktunya Bu Nurul? Kalau jangka waktunya itu kami tuh butuh segera mungkin Bu Kiki, antara 2-3 hari karena kan sudah mepet USP-nya ya. Ya, juga pemberian upahnya juga harus segera diselesaikan karena guru sudah mengumpulkan semua ya, takut menunggu-nunggu. Jadi segera mungkin antara 2-3 hari mungkin atau Oke, berarti di 2 atau 3 hari ini strategi ini akan berjalan ya Bu Nurul ya. Apa yang tujuan yang tadi Bu Nurul sebutkan itu akan berjalan sedikit demi sedikit ya. Iya. Nah, seperti menyampaikan langsung kepada kepala sekolah, nah, itu sudah akan langsung dilakukan Bu Nurul di 2-3 hari ini. Oke, sekarang saya mau tanya, itu apa sih ukuran keberhasilan dari rencana aksinya Bu Nurul ini? kalau ukuran keberhasilannya itu nanti guru-guru itu merasa nyaman dan panitia juga merasa nyaman seperti itu adalah satu hal yang kami rasakan berhasil. Oke, siap. Kenyamanan lah itu. Ada nyaman, sama-sama nyaman ya Bu Nurul ya. Sama-sama enak. Dari pihak panitia juga nyaman, dari pembuat soal juga nyaman, dan kepala sekolah pun juga nyaman. Oke. Nyaman. Apa komitmen Ibu terhadap perencanaan aksi yang tadi disebutkan? Kami ya pihak panitia akan segera langsung menghubungi kepala sekolah, itu adalah komitmen kami untuk segera menyelesaikan masalah perbedaan upah ini. Oke. Siapa nih kira-kira yang dapat membantu dalam menjalani komitmen yang Bu Nurul tadi sebutkan? Yang bisa membantu yang pertama jelas ya ketua panitia itu jelas dan membuat juga
itu. Semua panitia itu wajib membantu keberlangsungan USP ini. Nah, berarti ada kerjasama langsung ya, Kerjasama ada langsung. kerjasama Iya. langsung antara panitia-panitia yang sudah terbentuk ya. Oke. Gini Bu Nurul, dari percakapan kita ini yang singkat, apa sih yang bisa Bu Nurul simpulkan terhadap solusi permasalahan yang tadi Bu Nurul sampaikan kepada saya? Sekarang saya menemukan titik cerah ya Bu Kiki di antara permasalahan saya. Awalnya kan pihak panitia itu merasa tidak enak untuk membedakan upah ya antara guru yang mengumpulkan soal fik dan guru yang mengumpulkan soal tidak fik ya. Berarti hanya link saja ya Bu Nurul ya. Saja itu. Benar sekali. Jadi kami sudah akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan meminta beliau untuk mengetahui hal ini agar beliau yang langsung mengesahkan upah ini agar tidak terjadi bicara-bicara di belakang dan agar kami merasa nyaman seperti yang tadi, sama-sama nyaman seperti itu. Bu Nurul. Berarti intinya kita sudah menemukan solusi ya dari percakapan kita kali ini ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, sekarang bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching kali ini Bu Nurul? Apakah kita bisa bertemu lagi? Kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi? Saya pikir kita akan bertemu dalam minggu depan. Saya akan bercerita gimana reaksi guru siap, Bu ya. Nurul. Siap Ketika sekarang. mereka membuka Oke, amplop, terus nanya sana ke sini, Oke. dan gimana reaksi mereka? Apakah masih ada bicara-bicara? Oh, di belakang. Ya, Baik, atau Bu tidak? Saya tidak sabar ya akan menceritakan hal ini ya minggu depan ya Bu Kiki Oke, ya. siap. Saya akan menjadi Ya. pendengar yang baik buat Bu Nurul. Ya, terima Terima kasih. kasih Bu Nurul atas waktunya ya sudah datang ke sini untuk bercerita-cerita. Minggu depan kita akan bertemu lagi di tempat yang sama ya, di sini juga ya. Ini to be continue dulu ya Oke, cerita kita ya. siap Bu Oke. Nurul. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki, saya pamit ya. Ya. Ini masih mau ada hal yang perlu diselesaikan di pihak panitia ya. Oke, Saya siap Bu pulang Nurul. dulu ya Ibu Kiki. Bapak. Terima kasih ya Bu Nurul. Saya pulang ya. Iya, manja sekali Bu. Bagaimana perasaannya Bu Kiki tadi setelah melakukan coaching bersama Ibu Nurul? Perasaan saya setelah melakukan coachingnya, alhamdulillah Bapak, saya merasa senang bisa melakukan coaching karena di sana saya dapat membantu yang pertama menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching. Walaupun coaching menemukan solusi sendiri, saya hanya mencoba menggali permasalahannya dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada sang coaching. Iya betul Bu Kiki. Jadi alhamdulillah ya seperti apa yang mungkin sudah diharapkan oleh Bu Kiki dan Bu Nurul, dari apa yang sudah saya amati, sudah saya lihat tadi, bisa saya simpulkan bahwa coaching yang dilakukan oleh Ibu Kiki sebagai coach dan juga Ibu Nurul sebagai coach, bahwa pada alur tirta ada tujuan, ada identifikasi, terus rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi dari tadi yang sudah saya amati, yang pertama itu tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach oleh Ibu Nurul itu sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Nurul. Yang kedua, identifikasi. Di sini Bu Kiki itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach, sehingga coach dapat membuat coach menyadari bahwa keresahannya yang sudah dialami selama ini itu berasal dari permasalahan yang dia sudah alami sebelumnya. Yang ketiga ada rencana aksi dari coach. Tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi, sehingga dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan masalah, dan setelah coach menggali permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya pertanyaan yang berbobot, coach menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Jadi coach itu bisa menemukan solusi sendiri
dari permasalahan-permasalahan yang tadi sudah dialami. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tadi coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dan solusi yang diambil untuk menjalankan rencana aksi selanjutnya. Jadi saya sebagai pengamat mengamati coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Kiki dan Ibu Nurul, mengapresiasi bahwa tadi proses coaching itu Bu Kiki sebagai coach dan Bu Nurul sebagai coach itu sudah mengalir, sudah memberikan umpan balik, saling mengisi seperti teman sejawat. Jadi artinya bahwa coaching yang dilakukan tadi itu sudah begitu nyaman saya lihat, dan juga berjalan baik dan lancar. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya paparkan untuk coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Kiki. Baik, terima kasih Bapak ya. Yang pertama saya mengucapkan alhamdulillah kalau seperti itu. Saya merasa senang bisa melakukan coaching karena saya dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching. Walaupun coaching menemukan solusi sendiri, saya hanya mencoba menggali permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga sangat merasa senang karena bisa membantu seutuhnya. Iya. Mudah-mudahan di lain waktu kalau misalnya ada teman Bu Kiki yang masih membutuhkan kita untuk saling sharing menjadi coach dan coaching untuk menyelesaikan permasalahan, mari kita bersama-sama untuk bisa membantunya seperti itu Bu Kiki ya. Iya, benar Pak Sofyan. Ya, terima kasih Bu Kiki ya. Iya. Karena saya ini masih janjian sama teman dan nunggu teman. Oh itu ternyata. Iya. Saya ke teman dulu ya, iya. Ibu ya. Saya juga mengucapkan terima Oke. kasih Pak Sofyan Iya. atas waktunya Iya, Ibu. yang diberikan. Ya Ibu, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.